kita berdoa. Ustaz lihat 30 kita lengkap, artinya semuanya hadir ya. Nah, untuk menambah semangat dan menumbuhkan jiwa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Yang sebelumnya burung Garuda itu termasuk sejenis burung elang. Nah, burung elang itu masuk kepada kategori hewan herbivora atau karnivora. Karnivora. Berarti masih ingat kan? Hewan karnivora itu tentang hewan apa? Pemakan daging. Kalau pemakan rumput apa? Karnivora. Luar biasa. Masih ingat ya? Oke, kemudian kita juga belajar tentang teks non fiksi. Ada yang ingat tentang teks non fiksi? Coba angkat tangan dulu, siapa yang mau jawab? Coba, Fadil. Jenis karangan yang membuat fakta atau peristiwa yang memang pernah terjadi. Ya. Jadi masih ingat dengan pelajaran kita minggu lalu. Nah, pelajaran kita saat ini masih ada hubungannya dengan pelajaran kita minggu kemarin. Ya, kalau kita minggu lalu belajar tentang herbivora, karnivora, tentu ada kegiatan yang namanya proses makan dan dimakan. Itulah yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, dari teks non-fiksi yang sudah kita pelajari minggu lalu, kita akan mencari informasi penting dari teks non-fiksi. Jadi nanti akan disajikan beberapa teks non-fiksi. Dari teks non-fiksi itu nanti kita menelaah, membaca, dan akhirnya kita akan menemukan informasi penting dari teks non-fiksi tadi. Kemudian hari ini juga kita akan belajar tentang hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem berupa jaringan. Ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, hubungan makhluk hidup dalam jaring makanan dengan teliti. Kemudian nanti juga kita akan mengamati sebuah video tutorial tentang mendesain ya, model sederhana skema jaring makanan. Jadi kita akan lihat video tutorial, kemudian kita akan sesuaikan dengan kemampuan kita. Mampukah kita membuat model yang disajikan? Atau model jaring makan kita jauh lebih baik daripada model yang disajikan di dalam tutorial. Kemudian setelah membuat model itu tadi, yang model jaring makanan, kita diminta untuk bisa mempresentasikan atau menunjukkan, melatih keberanian kalian untuk menyampaikan hasil kerja kalian di depan kelas. Kalian juga akan diminta untuk membaca teks non-fiksi. Nah, dari teks non-fiksi yang kalian baca itu, kalian diminta untuk menemukan informasi penting yang terdapat di dalam bacaan tersebut. Jadi, kemudian yang kelima, ya, tujuan kita yang kelima, menunjukkan informasi penting yang diperoleh dari teks yang dibaca tadi. Aku berikan semangat 1, semangat 2, semangat 3. Oke, luar biasa. Are you ready? Oke, Al-Hakim.
kegiatan kita selanjutnya adalah kita akan menyaksikan video tentang penjelasan ya mengenai jaring-jaring makanan. Ya. Apa kabarnya kalian? Semoga sehat-sehat ya. Kali ini masalah jaring-jaring makanan. Kalian tahu tidak apa itu jaring-jaring makanan? Jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan yang saling tumpang tindih dan berhubungan dalam suatu ekosistem. Akan dimakan yang terjadi dalam sebuah ekosistem atau lingkungan hidup. Jadi, apa bedanya antara jaring-jaring makanan dengan rantai makanan? Kalau jaring-jaring makanan, dia terdiri dari beberapa rantai makanan. Sedangkan rantai makanan hanya ada satu alur saja. Ada ekosistem sawah, ya, ada padi, ada belalang. Apa ini? Rangka. Ini apa ini? Kemudian ini? Lemur. Yang berfungsi sebagai produsen apa? Padi dimakan. Oh ini tadi. Ya. Tayangannya tentang apa kira-kira? Jaring-jaring makanan. Oke. Apakah jaring makanan itu kumpulan dari beberapa rantai makanan? Ya, bagus sekali Rizky ya. Oke. Kemudian di dalam suatu ekosistem, ya, dalam jaring makanan terdapat. Oke. Kalau sudah paham tentang jaring-jaring makanan, nanti kita akan belajar bagaimana cara membuat skema sederhana tentang jaring makanan. Tapi tentu terlebih dahulu kita saksikan tutorial bagaimana cara membuat jaring makanan yang baik dan benar, ya, dengan alat dan bahan yang gampang kita peroleh di sekitar kita. Oke, ini kita saksikan dulu video yang kedua tentang tutorial bagaimana cara membuat skema jaring makanan. Ya, pada pembelajaran sebelum. Oke, tadi kita sudah menyaksikan tayangan tentang tutorial bagaimana cara membuat skema jaring makanan. Nah, dari tayangan kita tadi, ya, kegiatan apa yang ada pada tayangan tadi? Tentang apa ini? Masih ingat nggak? Tentang jaring makanan dan bagaimana cara membuat skemanya, ya, skema ya. Kita untuk melaksanakan proyek kita, maka kita butuh kelompok. Jadi kita akan bentuk kelompok nanti secara acak, ya. Jadi kita tidak bisa milih siapa kelompok dengan siapa, tapi dengan acak. Rapid, Safik, Saka, Kiring, Aska. Kelompok berapa? 3. Kelompok. Masing-masing kelompok ini akan Ustaz bagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Jadi setelah Ustaz bagikan, nanti ketua kelompok atau siapa yang ditunjuk itu menuliskan identitas kelompoknya dari nama ketua kemudian nama masing-masing anggota. Tulis dengan nama lengkap. Maaf. LKPD sudah diisi identitas kelompoknya. Sekarang tugas yang pertama, ya, di muatan bahasa Indonesianya, kita minta untuk kalian membaca teks non fiksi, ya, yang ada di LKPD. Nanti kalian akan diminta untuk mencari informasi penting dari teks yang sudah kalian baca. Sekarang saya kasih waktu, silakan membaca dulu teks non fiksinya. Silakan, mulai dari sekarang.
Sudah dibaca teksnya? Sudah. Kita diminta untuk mencari informasi penting apa saja yang ada di dalam teks non-fiksi itu. Jadi silakan dari hasil bacaan kalian tadi, kalian menjawab soal yang ada di LKPD itu untuk menemukan informasi penting yang diminta. Waktu mengerjakan mulai dari sekarang. Setelah kita mengerjakan mencari informasi penting dari teks non-fiksi tadi, kita melanjutkan ke pekerjaan kita selanjutnya adalah membuat proyek tentang skema jaring makanan sederhana. Maka untuk itu perhatikan dulu petunjuk dan rambu-rambu dalam penyusunan produk. Yang pertama, kalian nanti di LKPD itu menuliskan alat dan bahan yang diperlukan dalam membuat skema, ya. Kemudian langkah kedua, kalian menyusun atau menuliskan, ya, langkah-langkah membuat model skema berdasarkan video yang kita saksikan tadi tentang tutorial bagaimana cara membuat model skema jaring makanan. Kemudian yang ketiga, pastikan ini adalah pekerjaan kelompok, pastikan tidak ada yang menganggur, semuanya aktif bekerja sama. Karena nanti ada penilaian sikap, ya. Paham ya? Nanti yang rajin bekerja, nampak yang menuliskan dia bekerja sama, nanti nilainya lebih bagus dibanding dengan cuma duduk diam perhatikan. Ya, ini kerja kelompok. Jadi semuanya harus ikut bekerja sama. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah waktu yang kita siapkan untuk membuat skema ini hanya 20 menit. Jadi manfaatkan waktu kalian sebaik mungkin. Hindari ngobrol, ya, kerja, yang bekerja tenang, ya. Jadi yang lain harus saling membantu, jangan cuma duduk diam saja. Paham? 20 menit waktu yang disiapkan itu 10 menitnya kalian gunakan untuk menyelesaikan persiapan seperti memgunting gambar, kemudian mempersiapkan alat-alatnya, ya, pastikan alatnya lengkap dari kertas asturo, kemudian gambar-gambar hewan sudah pastikan digunting, kemudian lem pastikan cukup, kemudian 10 menit berikutnya adalah kalian menyelesaikan. Kalian menyusun skema jaring makanan sesuai dengan ekosistem masing-masing kelompok, ya.
kita sudah menyelesaikan proyek kita, maka selanjutnya kita akan menunjukkan hasil proyek kita dengan cara presentasi di depan kelas. Nanti kelompok yang mendapatkan giliran untuk menyampaikan presentasinya, mohon untuk menyampaikan apa yang sudah dibuat tentang jaring makanan tadi. Dan ada satu kelompok yang saya minta untuk menyampaikan hasil pekerjaannya mencari informasi penting dari teks non-fiksi. Pada kelompok 5 dipersilakan untuk mempresentasikan tentang jaring makanan ini. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, lebih semangat lagi, suaranya lebih kuat lagi. Ayo, semangat, jangan malu. Ayo. Ayo, silakan Zaki. Ya, silakan jelaskan. Oke, dari rumput laut dimakan oleh? Nah, udang dimakan oleh bawahnya apa? Penyu. Ya, penyu dimakan siapa lagi? Hiu. Hiu dimakan siapa? Orca. Kalau sudah makan, ikan dimakan apa? Ikan dimakan apa? Coba lihat. Ini apa nih? Nama apa ini? Hah? Burung camar. Tadi burung camar ini makan ikan. Ini burung camar dimakan siapa lagi? Orca. Ini presentasi dari kelompok 5 tentang ekosistem laut. Oke, kita beri tepuk tangan yang meriah atas keberanian mereka sudah menyampaikan hasil kerja mereka. Oke, tepuk tangan dulu. Oke. Nah, kira-kira dari hasil presentasi mereka ini ada tidak yang mau ditanyakan? Ada? Oke, silakan Ana. Ada ekosistem laut, apa saja yang berfungsi sebagai konsumen satu? Oke, tadi Ana menanyakan pada ekosistem laut ini yang berfungsi sebagai konsumen tingkat 1 apa? Udang. Ya, udang Ana. Benar tidak jawabannya Ana? Nah, oke. Oke. Kita akan minta kelompok 8 untuk mempresentasikan hasil dari mencari informasi penting dari teks non-fiksi. Yang lain mohon diperhatikan dan ditanggapi nanti kalau ada yang bertanyakan setelah mereka presentasi. Kepada kelompok 3, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil kerja kami untuk mencari informasi dari teks non-fiksi. Oke. Kalian perhatikan ya, nanti kalau ada yang tidak jelas boleh tanyakan dengan kelompok 3. 1. Apa yang masuk dari makanan? Kumpulan dari beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem disebut dengan jaring makanan. Oke. 2. Apa fungsi jaring-jaring makanan di dalam sebuah ekosistem? Setiap komponen yang ada dalam jaring makanan saling mempengaruhi satu dengan yang lain. 3. Apa perbedaan antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan? Rantai makanan adalah satu alur jaring-jaring. Dari jawaban teman kalian ini, ada tidak yang mau ditanyakan atau mau ditanggapi? Ada? Oke, Ska. Pada ekosistem pada rumput apa saja hewan yang termasuk pengurai? Oh, jadi pada hasil proyek kalian ini kan ekosistem padang rumput. Kira-kira yang berfungsi sebagai pengurai apa saja? Ada yang jawab? Oke, apa? Oke. Jamur dan cacing dan Oke. Jawaban dari kelompok 3 yang berfungsi sebagai pengurai pada ekosistem padang rumput itu adalah cacing, jamur, dan lain-lain. Sudah jelas, Ustaz? Oke. Sekarang kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Luar biasa ya. Oke, silakan duduk.
Luar biasa ya, guru kelompok sudah tampil menunjukkan hasil kerjanya, baik proyek pembuatan skema jaring makanan dan proyek mencari informasi penting dari teks non fiksi. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat untuk kita ya, supaya ilmu yang kita dapati lebih lengkap ya di ingatan kita. Baik, setelah belajar ini tadi, apa saja yang kita dapatkan ya? Itu kita isi dulu lembar refleksi ya. Ini lembar refleksi yang sudah membagikan. Nanti kalian boleh isi ya. Yang pertama, pertanyaannya, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran ini? Senang? Senang sekali? Tidak kenal jawabnya, senang apa senang sekali? Senang sekali. Apa harapan kalian? Apakah mau seperti ini lagi atau ganti kegiatan lain? Kegiatan lain? Ini masih belum? Masih belum? Oke, luar biasa. Ini tentu akan menjadi pengalaman sendiri untuk kita. Dan juga kita bisa mengambil kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, tentang teks non fiksi ya, kita bisa mencari informasi penting dari teks non fiksi dengan cara kita membaca dengan seksama ya, membaca dengan pemahaman, maka kita bisa mencari informasi penting yang terkandung di dalam teks non fiksi. Kemudian selanjutnya dari pembelajaran hubungan antar makhluk hidup dalam satu ekosistem di dalam suatu jaring makanan, mengenal konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan penggunaan. Ya, itu yang bisa kita pelajari pada hari ini. Kemudian pada kalian bahwa tugas utama kita sebagai manusia adalah khalifah atau pemimpin di dunia, pemimpin di bumi. Maka Ustaz mengajak kalian untuk menyayangi hewan, menyayangi tumbuhan, supaya ekosistem kita tetap terjaga. Ya, kalau punya tanaman kita siram, kalau punya hewan peliharaan kita pelihara dengan rasa kasih sayang. Ya, karena tugas kita sebagai khalifah fil ard, khalifah di muka bumi ini. Saya akan membagikan hasil lembar evaluasi. Nanti kalian kerjakan. Setelah kalian mengerjakan, maka boleh dikumpulkan lembar evaluasinya. Nanti bisa nilai, ya. Oke. Selanjutnya, untuk pembelajaran kita selanjutnya di pertemuan selanjutnya itu masih muatan IPA dan muatan bahasa Indonesia. Jadi kalian nanti malam boleh lihat-lihat di pertemuan selanjutnya tentang pembelajaran IPA, muatan IPA dan muatan bahasa Indonesia di tema 5. Oke, kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Yang kita syukuri ya, dengan syukuri bahwa dari awal tadi sampai berakhirnya kegiatan kita, alhamdulillah lancar. Maka dari itu kita minta ketua kelas untuk pimpin doa. Kita sudah membaca doa, artinya kita sudah berakhir juga pembelajaran hari ini. Sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya. Nanti setelah Ustaz bubarkan boleh istirahat. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.